Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Kita langsung melanjutkan. Ya, dari terakhir itu kita membaca alhamdulillah. Ya, kemudian membaca definisi alhamd secara lughawi. Ya, alhamdulillahatan as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati tabjili wat ta'zim. Ini sudah kita bahas. Al-jamil diddul qabih. Jadi maksudnya memuji atas sesuatu yang baik. Ya, wal ikhtiyari ghairun huwa an-nashi'u 'anil ikhtiyar kal hilmi wal karam. Kharaja bihi ma laysa kadzalika fala yusamma as-sana'u 'alaihi hamdan bal madhan faqat. Jadi maksudnya dalam bahasa Arab ini, dalam pendapat kebanyakan ulama, dibedakan antara madah dengan hamd. Kalau madah itu berarti lebih umum, ya, diperuntukkan untuk segala sesuatu, ya, yang baik, yang bagus, ya, yang indah, yang berupa nikmat dan yang lain-lain, ya, baik itu ikhtiari maupun, ya, qahri sebutannya, qahri. Baik, taqulu madahtul lu'lu'ata ala husniha. Nah, ini digunakan madahtu. Ya, saya memuji gitu, menyanjung, ya, menganggap ini lu'lu'ah ini mutiara ini bagus gitu. Jadi dia puji-puji, wah bagus banget nih mutiaranya gitu ya. Duna hamid tuha, jadi tidak menggunakan hamid tuha. Nah, ini pendapat banyak ulama. Nah, sebagian ulama tidak membedakan antara alhamd dengan al-madh. Di antara yang tidak membedakan adalah Az-Zamakhsyari rahimahullah, ya, sahib Al-Kasyaf, penulis kitab Al-Kasyaf. Nah, Mu'tazili. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Walhamdu istilahan. Alhamdu secara istilah artinya, definisinya adalah fi'lun, ya, perbuatan. Di sini fi'l ini umum, maksudnya bisa fi'l lisan, ya, bisa fi'l, ya, janan, perbuatan hati, menyanjung dalam hati itu, mengagumi dalam hati, ya, mengakui kebesaran sesuatu dalam hati. Bisa juga berupa fi'l jawarih atau perbuatan tubuh ini. Ya. Yunbi maksudnya mengesankan. Jadi perbuatan, ucapan, ya, ataupun keyakinan yang mengesankan, memberi kesan akan an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Ya. Jadi mengesankan pengagungan kepada yang memberi nikmat, dari sisi dia sebagai pemberi nikmat, baik kepada orang yang memuji, al-hamid, ya, orang yang memuji, ataupun kepada selainnya. Ya. Jadi maksudnya alhamd istilahan itu adalah luas cakupannya. Kalau kemarin alhamdulullahatan hanya terbatas pada sana bil lisan. Jadi sama-sama sana, pujian, tapi kalau alat yang digunakannya untuk definisinya secara bahasa hanya lisan saja. Kalau secara istilah mencakup lisan, hati, dan perbuatan. Kemudian apakah itu kebaikannya diterima oleh yang memuji ataupun kepada orang lain, atau diterima oleh orang lain? Nah, ini sebenarnya, ya, sama definisi alhamd ini, atau mirip definisi alhamd ini dengan yang istilahan dengan asyukru lughatan. Jadi ada lagi syukur. Nah, syukur ya, kalau kita bersyukur. Syukur. Nah, syukur itu lughatan seperti ini. Hanya tinggal ditukar aja antara hamid dengan syakir. Jadi asyukru lughatan huwal hamdu istilahan.
Nah, bedanya apa? Asyukru itu fi'lun yunbi an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu ya mun'iman 'ala syakiri aw ghairihi. Baik kepada orang yang mensyukuri maupun untuk orang lain. Misalnya ya orang terus melihat sesuatu kejadian, ya ada orang hampir celaka, nggak jadi celaka, terus dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah gitu kan, nggak jadi celaka. Yang nggak celaka bukan dia, orang lain gitu. Tapi dia syukuri gitu atas kejadian tadi, bahwasanya orang yang nyaris menjadi korban kecelakaan tidak menjadi korban gitu, artinya tidak tertimpa musibah, ya terselamatkan lah gitu. Nah itu jadi makna syukur secara bahasa. Makna syukur secara bahasa. Jadi hamd secara istilah sama dengan syukur secara bahasa. Ya secara bahasa. Nah kalau syukur secara istilah artinya adalah sorf. Ya al-abd jami' ma an'amallahu alaih. Ya. Fi ma khuliqa min ajlihi, maksudnya adalah ketika seorang hamba mengupayakan semua yang dia miliki yang berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan beribadah kepada Allah. Tuh. Syukur itu begitu kalau istilah. Jadi syukur itu ya lebih tinggi dari hamd. Jadi mengupayakan semua yang dia miliki itu, yang semua adalah karunia dari Allah, ya, dalam melakukan semua aktivitas yang dia itu diciptakan untuknya, maksudnya untuk ibadah kan gitu. Jadi bersyukur itu meyakini dengan lisan, dengan hati, ya, dan juga melakukan semua ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah, itu termasuk dalam bentuk syukur secara istilah. Nah, kalau tadi secara secara bahasa dia sama dengan hamd, hanya menunjukkan keyakinan akan pengagungan, ya, atau mengekspresikan pengagungan dengan lisan atau dengan hati. Itu pembahasannya lebih panjang di buku-buku yang lebih besar Pak ya. Di hawasi ulama Syafi'iyah banyak tuh pembahasan, bahkan di kalangan mutakhirin ada sejumlah ulama yang khusus menulis tuh tentang ma'ani al-basmalah walhamdalah, masuk di dalamnya nanti pembahasan ya perbedaan antara alhamd dengan syukur, ya, dan yang lain-lain lah dibahas begitu. Nah, kemudian kita lanjut aja ya. Ini ikhtilafnya juga ada Pak di beberapa poin-poin yang tadi disebutkan. Di antaranya tentang as-sana itu tadi, kalau di hamdalah. As-sana akan pujian. Ya, pujian baik. Itu kebanyakan ulama mengkhususkan sana itu untuk pujian baik. Ya, pujian berarti kalau kita udah identik ya pujian berarti untuk yang baik-baik gitu kan. Ya, pujian itu berarti sanjungan. Ya, kaitannya dengan hal yang baik. Nah, tapi ada sebagian ulama yang tidak membedakan. Pujian itu bisa juga untuk hal jelek. Ya, di antaranya Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dari mazhab Syafi'iyah, ya, masyhur dengan pandangannya tadi dengan dalil hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, yaitu ketika ada jenazah yang dibawa digotong itu sama orang-orang, ya, jinazah ya, dua bil fath wal kasr. Janazah bisa dibaca janazah, bisa dibaca jinazah. Nah, sebagian ahli ilmu membedakan jenazah itu mayitnya, janazah itu sarirnya. Jadi jenazah itu orangnya, janazah itu tempat dia diletakkan di atasnya, tempat dia dibaringkan di atasnya. Sebagian lagi membedakan sebaliknya, janazah itu mayitnya, jenazah itu sarirnya. Tapi yang intinya dia bisa dibaca janazah dan jenazah. Nah, di zaman Nabi SAW ada jenazah yang digotong itu. Kemudian melewati Nabi SAW,
Kemudian orang-orang memuji, ya, memuji dengan kebaikan. Fa asnau alaihi khairan, gitu, dipuji, wah ini orang baik nih, gitu kan. Ya, orang pasti beda Pak ya. Ya, penyikapan kepada orang yang meninggal dunia kalau semasa hidupnya orang baik dengan orang yang semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang jahat, jelek perilakunya, gitu kan. Ya, dikenal sebagai preman, sebagai penjahat lah di masyarakat, kan beda. Nah, kemudian dipuji oleh orang-orang. Fa asnau alaihi khairan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merespon dengan ungkapan wajabat. Ya, wajabat maksudnya sudah, ya, ya sudah seharusnya, maksudnya dia mendapatkan balasan ini, gitu kan, tertentu atas kebaikannya. Nah, kemudian di kesempatan lain ada jenazah digotong, dipuji tapi dalam bentuk celaan oleh orang-orang yang menyaksikan. Fa asnau alaihi syarran. Fa asnau menggunakan kata sana, pujian, tapi nah dikaitkannya dengan keburukan, syarran. Fa asnau alaihi syarran. Maka Nabi alaihi salatu juga bilang wajabat. Nah, sahabat bertanya kan, kenapa engkau selalu bilang wajabat? Nah, yang pertama tadi, ya, amma hadza fa antum asnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Jadi orang yang pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia akan berhak mendapat surga. Yang kedua, antum puji dia dengan keburukan, pakai kata sana, ya, fa asnaitum alaihi syarran fa wajabat lahun nar. Maka dia berhak masuk neraka. Atau kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa antum syuhadaullahi alal ard. Nah, kalian itu adalah saksi-saksi bagi Allah di bumi. Jadi kalian bisa mengenali siapa orang baik, siapa orang yang jelek, ya. Jadi kalau kalian memujinya dengan kebaikan, ya berarti dia semoga termasuk orang yang akan mendapat surga. Nah, kalau kalian memujinya dengan keburukan, ya berarti dia, ya, termasuk orang yang mungkin akan dimasukkan atau berhak mendapat siksa neraka. Sekarang ini kan umum bisa biasanya kalau puji-puji secara umum ya, kan didoain baik bisa, baik nih, baik gitu. Iya. Kan mungkin dalam hati kita tahu nih orang. Iya. Gitu. Nah, maksudnya itu kan kalau semua sepakat, kalau semua sepakat. Kalau itu kan berarti nggak semua sepakat. Baik. Ada sebagian yang nggak kenal baik-baik aja, baik. Yang kenal, ini orang nggak benar. Terkait saksi iya. Di bumi. Iya, ya kesaksian dari semua. Kalau kesaksian dari semua atau dari sesama orang baik. Iya. Nah, kalau kesaksiannya karena dorongan mujamalah atau basa-basi, atau memang karena ketidaktahuan akan ihwal dia sebenarnya, ya itu nggak diperhitungkan. Nah, poinnya adalah gini tadi, Nabi alaihissalam menggunakan kata sana, asnaitum tadi kan, ada khairan, ada syarran. Nah, maka sebagian ulama menganggap sana itu tidak khusus hanya berupa pujian kebaikan, tapi bisa juga pujian keburukan. Itu ya. Nah, itu diantara pembahasan hamdalah tuh. Ya, nah, kita lanjut. Walam maftatahal musannif rahimahullahu taala bil basmalati iftitahan haqiqiyan. Iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan. Ya. Jadi al-iftitah nau'an. Ya, pembukaan itu ada dua macam, ada al-iftitahul haqiqi, yaitu yang belum didahului oleh apapun. Basmalah paling awal kan, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali itu sebutannya al-iftitah al-haqiqi. Nah, dilanjutkan setelah basmalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih dalam rangkaian iftitah, tapi sebutannya iftitah idhafi. Karena sudah didahului oleh basmalah tapi masih di awal. Itu loh, meskipun sudah didahului oleh basmalah tapi masih berada di posisi awal gitu kan, masih di depan loh. Jadi istilahnya iftitah idhafi. Ya, jadi lawan hakiki idhafi. Ya, kalau tadi lawan ikhtiyari qahri atau ittirari juga bisa. Ittirari atau qahri. Ya, kalau ini hakiki idhafi. Itu dalam bahasan bid'ah juga sama kan, ada al-bid'atul hakikiyah, ada al-bid'atul idhafiyah. Nah, bid'ah hakikiyah yang memang, ya, tidak ada jenis contohnya dalam syariat.
Misalnya orang, ya tawaf ada jenisnya, ada jenis contohnya tawaf. Tapi misalnya orang manjat pohon dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya bidah hakikiyah. Nabi Musa naik gunung mendekatkan. Ya itu beda. Iya, beda, Pak. Ya. Ya, terus kalau orang misalnya berdiri di tempat panas untuk maksud beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, nah itu bidah idhofiyah. Karena jenis berdiri itu ada dalam ibadah. Nah, berdiri di panas-panasan tuh waktu kita manasik misalnya kan. Manasik di Arafah dulu kan nggak ada tenda. Ya, terus tawaf, sa'i itu kan panas-panasan berdiri. Nah, maka dari itu di zaman Nabi SAW ada seorang, ya, di hadis di Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, seorang namanya Abu Israil. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, dia nggak mau duduk, dia berdiri aja. Panas, nggak mau berteduh, jadi nggak pakai tutup kepala, nggak berteduh pakai payung atau apapun, nggak mau ngomong, diem aja. Terus dia puasa pada saat itu. Jadi lagi puasa, mau panas-panasan sambil berdiri, nggak mau ngomong. Nah, Nabi SAW ngelihat, siapa itu katanya kan gitu. Nah, kata sahabat, haza Abu Israil. Ini namanya Abu Israil, Pak Israel. Ya, nazar, kata dia bernazar, nazara an la yaqud, nggak mau duduk, wala yatakallam, nggak mau bicara, wala yastazil, nggak mau berteduh, wa yasum, dan sambil puasa. Ya. Nah, nazar ini kan kaitannya dengan hal-hal yang berupa ibadah, kurbah. Jadi yang bukan kurbah nggak bisa dinazarkan. Saya nazar mau makan, nggak sah. Ya, makan kan mubah, bukan ibadah. Ya. Saya nazar nggak mau ngomong. Ya, nggak mau ngomong bukan ibadah, malah dimakruhkan. Ada hadis, ya, wala simata yaumin, itu nggak boleh orang diem seharian, jadi bicara lah yang bermanfaat gitu maksudnya. Nah, intinya jadi Abu Israil ini dia bernazar, tapi nazarnya terkait dengan hal-hal yang bukan kurbah, bukan ibadah. Nah, maka kata Nabi SAW, muruhu, suruh dia falyatakallam, suruh bicara, jangan diem aja percuma gitu kan. Ya, karena nggak diterima juga mendekatkan diri dengan cara yang tidak disyariatkan. Ya, falyatakallam wal yastazil, suruh berteduh, wal yaqut, suruh duduk, wal yutimma saumahu, tapi puasanya suruh disempurnakan. Karena puasa termasuk kurbah, bisa dinazarkan. Puasa yang tidak wajib dinazarkan menjadi wajib dan harus ditunaikan gitu ya. Jadi maksudnya ibadah-ibadah itu ada ada ketentuannya. Nah ini jenis yang dilakukan namanya bid'ah idhofiyah. Ya, untuk tadi yang seperti apa? Diam berdiri, itu berdiri ketika sholat kan kita berdiri. Terus nggak berteduh, panas-panasan kan ketika manasik itu memang ada ininya, keutamaannya lah artinya. Jadi tambahan pahala buat kita berpanas-panasan ketika beribadah kepada Allah dalam menunaikan manasik. Nah, itu istilah nanti Pak kita belajar bid'ah, ada istilahnya apa? Al-bid'atul hakikiyah wal bid'atul idhafiyah. Ya, sama ini juga iftitah, hakiki dan idhafi. Nah, sekarang apa alasannya? Katanya penulis ini membuat dua macam iftitah hakiki dan iftitah idhafi. Wadzalika, dan itu karena jadi ini penyebutan alasannya. Wadzalika lil jam'i baina haditsil basmalatil mutaqaddimi wa haditsil hamdalah. Itu karena untuk menggabungkan antara hadis basmalah yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya kullu amrin dzibalin kemarin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta abtar ajzam kan gitu. Pokoknya kurang sempurna lah. Meskipun secara zahir, secara fisik terlihat sempurna, tapi secara batin tidak, kurang barokahnya. Nah, untuk menggabungkan antara hadis itu dengan hadisul hamdalah. Jadi hadis tentang memulai sesuatu perkara yang
bernilai di dalam syariat itu ada yang dengan lafal bismillahirrahmanirrahim, ada yang dengan lafal bilhamdulillah rabbil alamin. Jadi ada redaksi bunyinya bismillah setiap perkara yang bernilai di dalam syariat, kan itu kan kullu amrin zibalin, maksudnya zibalin muhtam bihi syar'an, yang dinilai dalam syariat. Ada yang dengan redaksi bismillahirrahmanirrahim, ada dengan redaksi bilhamd. Nah, penulis menggabungkan dua-duanya, maka dari itu dia mulai dulu dengan bismillah, baru dilanjutkan dengan hamdalah sesuai dengan tartib Quran. Ya, surah Al-Fatihah bismillah, alhamdulillah. Jadi enggak alhamdulillah baru bismillah. Gitu loh. Supaya menggabungkan atau supaya bisa menggabungkan kedua hadis dengan redaksi yang berbeda tadi. Nah, jadi wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamd. Ini. Kemudian wa qaulun Nabi alaihi salatu wassalam kullu kalamin la yubda'u fihi bil hamd lillahi fa huwa ajzam. Nah, kemudian beliau jelaskan nih, wal ibtida'ul haqiqi huwa ma taqaddama amama al maqsud wa lam yasbiqhu syai'. Jadi ibtida' hakiki, permulaan yang hakiki itu adalah yang di awal sekali tanpa didahului oleh sesuatu. Wal ibtida'ul idhafi ma taqaddama amama al maqsud wa in sabaqahu syai'. Masih di awal. Ya. Meskipun sudah didahului oleh sesuatu sebelumnya. Jadi alhamdulillah termasuk ibtida', tapi idhafi karena sudah didahului oleh basmalah, tapi masih di depan gitu kan. Ya, kita juga kadang masih nyebutnya yang di awal masih ya, ada yang lebih awalnya lagi, tetap kita sebut yang berikutnya awal, termasuk awal-awal kan gitu. Kadang kita juga bilang gitu dalam bahasa kita. Ya, kita lanjut. Wa ahkamul hamdi arba'ah. Ya, ahkamul hamdi arba'ah. Kalau kemarin ahkamul basmalah khamsah. Ya, ada ibahah. Di hamdalah tidak ada ibahah. Nah, kenapa tidak ada ibahah? Lihat di catatan kakinya nomor 3. Ya. Aila khamsatu ahkam kama huwal halu fil basmalah li annal asla fil hamdil nad. Karena asalnya ucapan alhamdulillah itu adalah sunnah. Wa makana asluhun nadbu atau wa makana asluhun nadba la ya'tarihi al-ibahatu ghaliban. Ya, biasanya kalau asal hukumnya adalah mandub atau sunnah, maka tidak ya termasuk ke dalamnya hukum mubah. Jadi hanya 4 nih. 1, al-wujub kama fi khutbatil jumu'ah. Ya, di antara rukun khutbah al-jumu'ah adalah mengucap alhamdulillah. Ya, mengucap alhamdulillah. Ya, baik dengan redaksi alhamdulillah maupun dengan redaksi lain seperti nahmadullah, nahmaduhu, innal hamdalillah, yang seperti itu. Nah, tapi termasuk rukun khutbah. Jadi hukumnya wajib, harus. Kalau tidak, khutbahnya tidak sah. Yang kedua, wal hurmah, haram. Indal wuqu'i bil ma'siyati farahan biha. Ketika sudah terjerumus dalam maksiat malah alhamdulillah. Ya, haram. Yang ketiga, wanad sunnah fi kulli hal kama fi ta'lifil kutubin nafi'ah. Ya, di setiap saat, sebagaimana misalnya dalam menulis buku-buku yang bermanfaat. Yang keempat, wal karaha, makruh. Kal hamdi fil amakinil mustaqdzarah. Seperti yang mengucapkan alhamdulillah di tempat-tempat kotor. Al mustaqdzarah itu maksudnya kotor. Ya, menjijikan. Kal mazbalati, tempat sampah, wa mahalli qada'il hajah, ya, toilet, tempat buang hajat. Rabb, sekarang ya, ini kita menjelaskan alhamdulillahirabbil alamin. Rabb ma'nahul malik. Ya, makna Rabb diantaranya adalah al-malik, pemilik. Kalau malik pemilik, kalau malik raja. Ya. Ya, ada alif tanpa alif, dan dua-duanya kan dibaca dalam qiraat Fatihah. Ya, dari riwayat berbeda, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya, walahu ma'anin ghairu hadza, banyak makna alhamdulillah.
Di antaranya yang paling umum nih digunakan malik. Di antaranya murabbi, yang mendidik, yang menumbuhkan, ya, mun'im, yang memberi nikmat, ya, mudabbir, yang mengatur, dan banyak lagi. Jadi makna Rabb itu banyak. Pokoknya biasanya kita bahas di bahasan tentang tauhid rububiyah. Pokoknya mengakui keesaan Allah dalam segala hal yang terkait dengan penciptaan, pengaturan alam semesta, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, ya, dan segala macam yang ya tercakup dalam makna-makna Rabb. Nah, dari bahasa, ya, secara bahasa Rabb itu maknanya banyak. Ya, insya Allah nanti ada waktunya kita bisa jelaskan lagi lebih banyak. Ini kita ringkas dulu karena nggak jalan-jalan mau pembukaan. Al-alamin humul insu wal jinnu wal malaikatu wa qila kullu ma siwallah. Ya, al-alamin dalam satu pendapat nih, ini pendapat mah. Ya, al-insu wal jinnu wal malaikah maksudnya khusus hanya untuk uqala, untuk yang berakal. Nah, satu lagi pendapat menganggap bahwa al-alamin semua selain Allah. Semua dari selain Allah. Jadi termasuk juga batu, ya, benda mati yang tidak berakal itu termasuk kepada al-alamin. Nah, kenapa begini? Nah, kita lihat catatan kakinya nih. Qala al-Khatib Asy-Syirbini fil Iqna'. Ya, dia Syirbin, daerah bukan Syirbin. Al-Khatib Asy-Syirbini fil Iqna'. Al-Iqna' syarah matan Abi Syuja'. Dulu muqarrar mahat nih, Al-Iqna' nih. Nah, Bujairimi nanti ada hasiahnya Bujairimi hasiahnya. Qala al-Khatib Asy-Syirbini fil Iqna' al-alamin ismu jam'i alam. Jadi isim jama' alam. Ya. Walaysa jam'an bi fathil lam, walaysa jam'an. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya isim jama', ada namanya jama'. Ya. Isim jama' itu jadi isim yang memberi makna jama', memberi makna majmuk. Ya, tapi bukan berupa jamak dari kata tunggal. Ya, bait. Jamaknya buyut. Semua hurufnya ada. Bait, buyut. Ya, semua huruf, ya, ba, ya, ta ada di jamaknya. Nah, kalau ini alam, alamin. Alam jamaknya banyak, alamin. Ya. Alamin kan identiknya dengan jamak muzakkar salim. Biasanya dikhususkan untuk uqala. Nah, ketika ada perbedaan antara tunggal dengan jamaknya, maka sekalangan banyak ulama mengatakan dia bukan jamak dari alam, tapi dia sebutan isim jamak. Karena hurufnya berlebih dari huruf tunggalnya nih, ada nunnya. Ada ya, ada nun. Yang biasanya dikhususkan untuk orang-orang yang untuk makhluk yang berakal. Nah, jadi dikatakan dia isim jamak. Ya, nah ini dasar persoalannya sebenarnya. Ya, kita lihat walaysa jam'an lahu, maksudnya bukan berupa jama' dari alam. Kenapa? Li'annal alama amun fil uqala'i wa ghairihim. Kalau hanya disebut alam, ya, dia umum cakupannya. Alam itu kan kullu ma siwallah. Kalau alam, al-alam kullu ma siwallah. Kenapa disebut begitu? Li'annahu alamun ala khaliqihi. Karena dia merupakan, ya, tanda bukti akan adanya sang pencipta. Makanya alam ini dinamakan alam. Karena dia merupakan bukti, tanda adanya sang penciptanya gitu. Jadi ada Allah, ada al-alam. Nah, sekarang alam itu cakupannya luas, semua yang selain Allah. Ya, pohon, batu, ya, yang berakal, yang nggak berakal lah pokoknya. Yang berakal dan tidak berakal itu termasuk ke dalam alam. Ya. Li'annal 'alama 'amun fil 'uqala'i wa ghairihim wal 'alamina mukhtassun bil 'uqala. Adapun alamin karena bentuknya jamak muzakkar salim, dia khusus untuk yang berakal, yaitu tadi manusia, jin, dan malaikat. Ya. Wal khassu la yakunu jam'an lima huwa a'ammu min.
yang khusus tidak bisa menjadi jamak bagi yang lebih umum. Nah, qala Ibnu Malikin wa tabi'a Ibnu Hisam fi tawdihihi. Ini pendapat diantaranya diutarakan oleh Ibnu Malik dan diikuti kemudian oleh Ibnu Hisam dalam tawdih maksudnya Awdahul Masalik. Ya, Awdahul Masalik syarah Alfiyah Ibnu Malik biasa disebut juga dengan tawdih. Ya, tawdih. Ya, wa dhahaba katsir dan banyak dari ulama ila annahu jam'u alamin ala haqiqatil jam'. Tapi banyak dari ulama juga berpendapat selain Ibnu Malik dan Ibnu Hisam, alam bisa dijamak menjadi alamin. Enggak masalah perbedaannya tadi. Gitu ya. Ala haqiqatil jam'. Nah, tapi apa? Tsumma ikhtalafu fi tafsiril alamil ladzi jumi'a hadzal jam'. Ya, tapi mereka kemudian berselisih dalam penafsiran makna alam yang dijamak menjadi alamin. Fa dhahaba Abul Hasan ila annahu asnaful khalqi ila annahu asnaful khalq al-uqala'u wa ghairuhum. Dikasih sakal sama dia? Enggak. Wa ghairuhum atau wa ghairihim? Wa ghairihim. Nah, wal uqala'i wa ghairihim. Ya gitu Pak, enggak kebaca sama saya. Kalau di center baru kelihatan. Ya, ila annahu asnaful khalq al-uqala'i wa ghairihim. Maksudnya semua jenis makhluk ciptaan yang berakal maupun selainnya gitu ya. Abul Hasan ini al-Akhfas maksudnya nih. Al-Akhfas min ulama lughatil Arabiyyah. Ya, Al-Akhfas Abul Hasan ini namanya Sa'id ibnu Mas'adah. Nah, wa huwa zahiru kalamil Jauhari. Ya, wa huwa kalamu zahiru kalamil Jauhari penulis buku As-Sihah atau As-Sahah. As-Sahah yang ada ringkasannya namanya Mukhtar As-Sahah atau As-Sihah. Nah, itu juga pembacaannya bisa sahah, bisa sihah. Sebagian ulama memastikan dia sahah, sebagian ulama memastikan dia sihah, jamak dari sahih. Maksudnya sahihul lughah gitu kan, dijamak jadi bahasa-bahasa yang fasih gitu, yang pas sesuai bahasa Arab. Nah, sebagian mengatakan dua-duanya boleh, sahah, sihah. Sahah artinya sahih, Pak. Sahah itu sama dengan sahih. Sahah itu masdar. Jadi sahha yasihu sihhatan wa sahahan. Nah, itu sahah. Nah, boleh dibaca gitu. Bahkan Syatibi itu rahimahullah yang nulis Al-I'tisam, dia memastikan itu bacanya sahah kata dia. Bacanya sahah, Mukhtarus Sahah. As-Sahah fil lughah. Yang nulisnya namanya Al-Jauhari. Ya. Nah, banyak orang kita namanya Jauhari. Wa dhahaba Abu Ubaidah ini Ma'mar bin Musanna. Ini ulama-ulama bahasa lah. Ila annahu asnaful uqala'i faqat. Nah, tapi ya Abu Ubaidah menganggap atau berpandangan bahwa al-alam itu yang dijamakkan menjadi alamin hanya khusus untuk uqala saja. Nah, ini perselisihannya Pak. Di bahasan ini aja udah banyak sebenarnya. Al-alamin, al-alam. Apakah alamin jamak alam? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang ya. Yang bilang bukan, ya diantaranya tadi Ibnu Malik dan Ibnu Hisam. Kenapa? Karena nggak sinkron kan gitu. Alam umum untuk yang berakal dan tidak berakal. Alamin khusus karena jamak muzakkar salim. Terus huruf-hurufnya banyak gitu kan, nggak mencakup seperti tadi bait, buyut. Nah, biasanya kalau yang nggak sama itu disebutnya isim jamak. Disebut aja isim jamak. Seperti misalnya insan, nas. Nas itu isim jamak. Ya, atau jamak tapi nggak ada mufradnya. Mufradnya bukan insan. Kalau uns? Bukan. Uns itu kata dasarnya insan. Uns. Isrun. Oh, mudah. Ya, isrun. Mulhaq kalau itu dengan jamak muzakkar salim. Beda. Dia mulhaq ke jamak muzakkar salim. Isrun 20. Isrun itu mulhaq. Jadi diikut sertakan hukumnya ke jamak muzakkar salim. Jadi kalau dibaca marfu isrun,
Kalau dibaca majrur dan mansub isrin kan gitu. Kalau ini beda ya. Beda kalau ini. Dia ada kata-kata itu. Jadi kalau bait buyut, huruf-hurufnya ada semua tuh. Nah kalau hurufnya nggak ada atau nggak mencukupi atau maknanya berbeda, nah itu nanti dicarikan jalan keluarnya, dibilang aja ini isim jamak, bukan jamak. Isim memberi makna jamak, memberi makna majemuk. Itu berdiri sendiri sih. Iya, Isim jamak. iya isim jamak berarti berdiri sendiri, bisa ada mufradnya bisa tidak. Iya. Gitu. Ada ya kayak tadi nas isim jamak, bukan dari- jamak dari insan. Iya. Karena beda insan dengan nas. Insan. Insan kan insan, ya, NS N atau UNS. Nah nas nasun, nah, itu huruf-huruf itu juga berpengaruh Pak, pengaruh. Jadi huruf-huruf terus wazan kan itu pengaruh. Ya, tapi banyak juga yang mengambil cara mudah aja, ambil aja lah ini jamak. Kayak sah wa ala alihi wa sahbihi. Sahab itu apakah isim jamak atau jamak dari sahib? Sebagian bilang dia jamak dari sahib, tapi hurufnya malah kurang. Biasanya jamak itu lebih. Ya, Wasabi. ya kan sahib kan ada alif. Ya, kok dia malah sahab? Ya, maka bilang bukan jamak nih, isim jamak sahab itu. Itu isim jamak. Sebagian bilang udah gampang aja jamak dari sahib, hurufnya berkurang gitu kan. Nah, ada nanti contoh-contohnya dibawain. Nah, kalau arti yang signifikan sih nggak ada Pak, yang substansif dalam hal ini. Ya, sesuatu pengaruh yang sangat signifikan, yang substansial nggak ada sebenarnya. Tapi ini kan lebih kepada kekonsistenan kaidah nantinya yang diusahakan untuk dipertahankan oleh ulama gitu loh. Ya ulama kan selalu merumuskan kaidah, dan supaya kaidah itu bisa dinyatakan sah, ya, Ada kasus. ya harus konsisten. Itu nggak boleh, Bukan. ya nggak boleh, ya terlihat dia itu konsisten. ya inkonsisten, ada kelemahannya di sisi ini sisi itu, yang bukan kaidah namanya. Kaidah itu kan fundamental sifatnya. Nah, untuk menjaga kekonsistenan atau konsistensinya kaidah itu, ya mereka harus mentakwil hal-hal tertentu yang yang nggak sesuai dengan kaidah. Gitu. Tapi kadang ada yang mengambil jalan untuk yang sedikit-sedikit mah anggap aja syudzuz gitu kan, syadz, keluar dari kaidah, karena setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Gitu loh. Nah, itu biasa Pak kalau dalam pembahasan ilmu. Jarang. Baik, kita lanjut. Jadi ini pembahasan tentang al-alamin, ya beliau menyebut dua-duanya nih. Satu, humul insu wal jinnu wal malaikah. Wa qila kullu ma siwallah. Nah, ya kalau kita biasanya memahami, meyakini alhamdulillahirabbil alamin, artinya dalam bahasa Indonesia kan segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti cakupannya Semua. yang berakal dan enggak berakal. Ya. Wa asyhadu ay a'lamu wa wa ubayyinu. Ya, a'lamu wa ubayyinu. Bimana di catatan kakinya atayaqqanu wa uz'inu. Atayaqqanu yakin, uz'in itu artinya akhda. Saya tunduk. Jadi maksudnya alam di sini saya tahu, yakin maksudnya. Tahu kan pengetahuan itu kan bertingkat-tingkat Pak. Ya. Nah, keyakinan itu tingkatan tertinggi dari lebih tinggi dari sekedar mengetahui. Jadi tahu ada lagi yakin ya. Nah, kalau di Quran ada penggunaan ilmul yakin, ya, ainul yakin, hakul yakin. Ya, derajat-derajatnya tuh. Banyak tafsirannya di kalangan ulama, di antaranya tafsiran semisal Ibnu Taimiyah. Ilmul yakin tuh keyakinan terkait sesuatu yang kita ketahui, kita dengar, sampai informasinya kepada kita, itu ilmu yakin. Ainul yakin kalau nanti udah ngelihat betul-betul surga neraka tuh. Kalau udah lihat betul-betul, ya
baru namanya ainul yakin. Kalau udah merasakan, dimasukkan ke dalamnya hakul yakin. Nah, contoh lain, dengar kita madu Yaman, khasiatnya begini, belum pernah tahu Pak, kayak apa bentuknya, itu kan belum lihat. Begitu dikasih lihat, nih ya madu Yaman nih, gitu kan. Wah, ainul yakin, udah lihat nih, saya udah lihat nih. Nyobain, bener khasiatnya gitu kan. Hakul yakin gitu. Ya. Nah, syahadah ini kaitannya dengan ilmu dan keyakinan. Ilmu pada tingkatan yang tertinggi yaitu keyakinan ditambah dengan ketundukan. Jadi keyakinan yang membuat seorang itu tunduk. Jadi bukan sekedar yakin. Nah, maka di sini dikatakan fala yakfil ilmu wahdahu walal ilmu wattayaqqunu min ghairi iz'an. Ya, tanpa iz'an, tanpa kepatuhan, tanpa ketundukan. Kama waqa'a li ba'dil munafiqin. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang munafik itu. Jadi cuma tahu doang, yakin tapi nggak patuh. Itu yang nggak tidak terdorong untuk mematuhi apa yang dia yakini. Nah, unzur al-Qalyubi alal Mahalli. Ya, hasiah lagi, hasiahnya Syarah Mahalli untuk Minhajut Thalibin. Nah, Minhajut Thalibin di antara suruhnya, di antara syarahnya Syarah al-Mahalli. Mahalli itu yang nulis Jalalain, Pak. Al-Jalalain itu kan dua Jalal, Jalal Mahalli dan Jalal Suyuti. Jalal Mahalli lebih dulu, mulainya unik nih, dia nulis tafsir dari Kahfi. Ya, dari surah Al-Kahfi mundur ke belakang, lanjut gitu ke belakang. Terus baru selesai An-Nas dia mulai Al-Fatihah. Selesai Fatihah wafat, nggak sempat menuntaskan. Dilihat sama Suyuti, ini ada karya bagus nih, ringkas. Ya, Jalal Mahalli itu karya-karya rata-rata ringkas-ringkas. Nah, Suyuti melihat, wah bagus nih, lanjutin dari surah Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi, Al-Isra berarti. Nah, gitu. Jadi dua Jalal yang nulis, Jalaluddin dua-duanya, satu Jalaluddin Al-Mahalli, satu Jalal Suyuti. Nah, terus di biografinya Jalal Mahalli itu, Pak, itu pernah saya tuliskan di Facebook itu dulu, udah lama. Jalal Mahalli ini rahimahullah semasa hidupnya dari kecil beliau cerdas, sangat cerdas, bahkan ada ungkapan yang diriwayatkan dari beliau, kata beliau, akli layak balul khata. Penalaran saya ini nggak bisa salah. Tapi Pak, beliau nggak bisa ngafal. Kalau berusaha menghafal materi yang banyak gitu, untuk dihafal badannya panas. Nah, itu jenis disabilitas apa lagi tuh, Pak? Ya, jadi dia cerdas banget. Tapi kalau ngafal nggak bisa, nggak kuat, panas badannya. Itu. Nah, dari situ makanya katanya tulisan-tulisannya rata-rata ringkas-ringkas. Karena keluar dari hafalan dia yang memang terbatas. Gitu. Nah, terus itu Jalal Mahalli itu di antara tulisannya syarah untuk Minhajut Thalibin. Tapi karena ringkas maka dikasih syarah lagi. Itu kan namanya hasiah. Hasiah itu kan catatan kaki, Pak. Ya, sederhananya hakikatnya itu adalah syarah untuk syarah lah gitu. Jadi melengkapi keterangan-keterangan yang belum dicantumkan di dalam syarah gitu, atau mengembangkan. Ya gitu. Nah, kan ada disleksia tuh ya, ada dis ini, dis itu. Nah, kalau yang begini apa nih jenisnya? Gangguan memori. Nah, gangguan memori. Tapi beliau ini, Pak, menuai sanjungan dari banyak ulama, baik di masanya maupun setelah masanya. Ada yang menyebutnya Taftazaniul Arab. Jadi sekelasnya imam lain gitu, namanya Taftazani. Cuman Taftazani orang Ajam, cerdas juga gitu, jenius. Nah, Mahalli ini Taftazaninya Arab. Kalau Taftazani kan orang Ajam, nah ini orang Arab, orang Mesir. Mahalli itu masih ada, daerah beliau masih ada di Mesir, Al-Mahallatul Kubra. Ya, Jalaluddin itu dari situ. Terus Eranya kapan? ya, era sekitar abad ke-8 kurang lebih. Sekitar abad ke-8. Nah, tapi gitu dalam biografinya ada ungkapan yang dikaitkan dari beliau bilang akli layak balul khata. Wah, penalaran saya tuh nggak bakal salah lah gitu. Jadi kalau diajari sesuatu dia akan cepat menangkap, tepat, akurat, presisi gitu. Tapi kalau ngafal panas badannya.
Ya. Ada traumanya kali ya. Nah itu dia, unik Pak di biografinya itu, ada yang begitu di zaman itu. Ya, tapi jadi imam tuh, terkenal gitu kan, imam. Ya, belajarnya di Al-Azhar. Belajarnya di Al-Azhar. Baik. Kita lanjut ya. Jadi makna wa asyhadu ay a'lamu. A'lamu maksudnya ilmu yang menggabungkan antara keyakinan dengan ketundukan. Wa ubayyinu, dan aku menjelaskan bilisani, dengan lisanku, alla ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ya, zalika bi annallaha huwal haq. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jadi Allah ayil ma'budu bihaq. Nah ini definisi ya, atau penjelasan makna la ilaha illallah lah, yang juga masyhur di kalangan salafiyin kan gitu. Dan ini ada di buku-buku banyak ulama muslim dari sejak sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi pendefinisian makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, itu memang ya definisi yang umum di kalangan ulama Islam. Wahdahu la syarikalah. Ya, tambahan fil wujud, ya artinya maksudnya di alam wujud. Ya, di alam wujud. Ya, maksudnya di alam semesta ini, di alam kehidupan. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Nah, penjelasannya atal musannifu bisyahadati li khabari Abi Dawud. Ya. Jadi penulis menuliskan di sini kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena apa? Karena pijakannya adalah hadis di Sunan Abi Dawud. Hadis Abi Hurairah. Bunyinya kullu khutbatin laisa fiha tasyahud, setiap khutbah pendahuluan kitab itu maksudnya, atau khutbah Jumat termasuk, atau khutbah apapun, laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma, maka dia seumpama tangan yang ya terpotong, terputus, ail maqtu'ah. Hadisnya ini ya dikatakan oleh penulis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadza haditsun sahihun hasanun sahihun gharib. Ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan sebelumnya oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim disahkan. Dan dari hadis ini Ibnu Taimiyah juga menjadikan tasyahud dalam khutbah Jumat termasuk rukun. Nah, kita tahu tuh prakteknya ya, biasa di kalangan salafiyin khususnya kan, tasyahud dimasukkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya tasyahud bentuknya syahadat. Nah, ini karena sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap itu termasuk rukun khutbah. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i yang rukun itu tadi hamdalah, ya, sholawat, doa apa nanti di akhir untuk mukminin mukminat. Ya, ini sahih. Ya, cuman kan mereka nanti kita tahu lah gimana cara memalingkan ini dari kewajiban, dari penghitungannya sebagai rukun gitu kan. Nah, tapi kalau saya biasa pakai tasyahud kalau khutbah. Kalau khutbah. Nah, kalau semacam kajian enggak. Itu. Kalau semacam kajian sih enggak, bebas aja. Ringan aja ya. Ringan aja. Oh, bukan. Ya tergantung, kalau mau cepet kadang ya seperti tadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu. Lanjut. Enggak panjang-panjang. Ya kadang kalau mau panjang itu juga termasuk strategi soalnya. Ambil dulu waktu buat mukaddimah. Sekalian khutbatul hajah lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. 10 menit tuh, Pak. Lumayan. Tapi kalau khutbah Jumat begitu naik mimbar ada kertasnya biasanya di ini tempel. Afwan Ustadz, khutbah Jumat paling lama 20 menit. Nah, itu siasat. Ada banyak mungkin begitu. Ya? Ya udah nih. Udah kayaknya ada. Ada juga. Kayaknya ada. Pabrik ya. Nah, biasanya ini karena mungkin pengalaman ada khatib panjang-panjang kan khutbahnya. Nah, kalau lihat begitu, wah, materi saya nih kalau 10 menit 20 menit
kalau khutbah pembukaannya panjang nggak kesampaian, bisa nggak cukup waktunya, udah diringkas. Yang penting rukunnya tadi, ya rukunnya. Nah cuman persoalannya Pak, di kalangan teman-teman kita ini ya bisa jadi koreksi ya buat kita juga. Kalau ada khatib yang tidak memulai dengan seperti yang sudah biasa dilakukan khatib lain, ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, khutbatul hajah lengkap, baca ayat 3 ayat tuh kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, surah An-Nisa. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida di surah Al-Ahzab itu. Ya, itu nanti wah ini kayaknya bukan ustadz sunnah nih, kan gitu. Jadi gitu Pak, ada kejadian ada begitu. Ada ustadz dicoret namanya karena dia tidak seperti itu gitu. Padahal mungkin tadi dia menyiasati supaya khutbahnya bisa tersampaikan semua. Jadi dia memilih menyampaikan pembukaan yang ringkas gitu loh. Nah, saya pernah ada yang nanya begitu, saya bilang ya enggak dari situ penilaiannya, karena yang penting rukun-rukunnya terpenuhi. Nah, rukun-rukunnya apa? Di masyarakat kita banyak yang nggak paham, karena taunya tradisinya, kebiasaannya gitu kan, jadi kebiasaan aja. Atau juga biasanya ada yang membandingkannya dengan tradisi di kalangan lain. Wah ini modelnya begini. Kayak misalnya saya pernah sengaja ya itu strategi juga merangkul masyarakat lah ya. Akhir khutbah saya tutup dengan ungkapan kan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq gitu kan. Wah, selesai khutbah, selesai sholat, merbotnya bilang, "Ustaz, itu kan orang NU biasanya begitu." Ya, dari sisi maknanya kan benar gitu kan, nggak masalah gitu. Dan karena memang jamaahnya banyak orang-orang awam, ya tujuannya memang merangkul gitu supaya mereka merasa ini ustadz kita nih gitu kan gitu loh Pak. Jadi nggak ada gap gitu loh maksudnya, nggak ada gap, nggak merasa nih ustadz mana sih ini modelnya gitu kan. Nah, pembukaan tuh kita bisa variasikan, termasuk diantara bentuk upaya untuk merangkul lah, seperti misalnya tahmidnya ya alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi, atau alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Kan orang yang khas tuh baca itu. Di kalangan ulama Syafi'iyah mutaakhirin itu diyakini oleh sebagian sebagai afdalul mahamid, ungkapan tahmid yang paling afdal. Hamdan kasiron atau hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Sampai kata sebagian mereka, kalau ada orang bersumpah, demi Allah saya ingin memuji Allah dengan pujian yang paling baik, cara supaya tidak melanggar sumpahnya baca itu. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Nah itu umum Pak, orang-orang tahu itu. Nah kalau kita gunakan itu kan nggak salah, meskipun kita nggak meyakini seperti yang mereka yakini. Nah tujuannya merangkul gitu loh. Nah, tapi kalau kita datang di kalangan orang awam, innal hamdalillah, ini orang Wahabi nih. Itu karena identik, jadi hal-hal begitu jadi identik dengan kalangan-kalangan tertentu. Nah itu bisa ini. Nah khutbah Haramain Pak, nggak ada cirinya. Masing-masing khatib bawa ciri bawa ciri khas masing-masing. Itu nggak ada identik, nggak ada sama ratakan gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, enggak. Khutbah Haramain masing-masing khatib punya ciri khas. Biasanya rimanya aja yang sama itu. Ya? Akhir-akhirnya itu ya, rimanya itu. Ya, rimanya cara baca itu kan. Tapi kan yang kalimat yang dibacanya kan bisa beda-beda gitu loh. Nah, itu lebih enak, Pak. Lebih lebih bisa diikuti oleh semua kalangan lah artinya. Karena kan dakwah tujuannya bukan hanya untuk kalangan tertentu gitu kan, dan bukan untuk menonjolkan juga ini orang ini identiknya dengan ini berarti harus begini, enggak. Nah, tapi sekarang ini jadi masalah kadang-kadang. Ya, kita lanjut. Jadi kaliyadil jazma seperti tangan yang terputus. Ini tasyahud ya. Nah, beliau di sini jadi hanya meyakini ini sebagai sunnah ya, dianjurkan. Nah, tadi saya sampaikan kalau sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya meyakini ini berarti termasuk yang diwajibkan dalam khutbah, khususnya khutbah Jumat. Wa asyhadu anna Muhammadan yuqalu Muhammadun fil asl ya sallallahu alaihi wasallam liman kathura hamdun nasi lahu li kathrati khisalihil hamidah. Ya, dikatakan ini jadi awalnya Pak disebut
sebutan Muhammad itu pada asal usulnya untuk seorang yang banyak menuai pujian dari manusia, karena banyak ya sifat-sifat atau hal-hal baik yang ada pada dirinya. Wa huwa huna alamun ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walam yusamma bihi ahadun qablahu. Ya, dan belum pernah ada yang ya memiliki nama Muhammad sebelum beliau. Walakin lamma qaruba zamanuhu ya wa nashara ahlul kitab na'tahu wa awsafahu samma bihi qaumun auladahum raja'an nubuwwati lahum wa sammahu bihi jadduhu Abdul Muttalib bi ilhamin min Allah taala. Ya, tapi saat ya waktunya ya dekat, maksudnya waktu Nabi alaihi salatu wasallam dekat, kemudian ahli kitab pun ya orang-orang Yahudi Nasrani yang sudah membaca tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus di akhir zaman itu bernama Muhammad, maka sebagian kaum atau ada beberapa orang itu maksudnya yang memberi nama anak-anaknya dengan nama Muhammad. Mereka berharap anaknya itulah yang akan menjadi nabi yang diutus oleh Allah. Nah, adapun kakek dari Nabi alaihissalam yaitu Abdul Muttalib, ya, dia memberi nama itu karena dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat catatan kakinya, la'allal ma'na ya maksudnya kira-kira maknanya itu annahu ulhimat tasmiyata bi Muhammadin bisababi annahu ta'ala awqa fi qalbihi annahu yakthuru hamdul khalqilah. Maksudnya jadi ya Abdul Muttalib ini yang memberi nama untuk cucunya mendapat ilham dari Allah atas pemilihan nama Muhammad ini untuk cucunya, karena dia merasa gitu dalam hatinya ya bahwa nanti cucunya ini akan mendapat banyak pujian dari manusia gitu atas sifat-sifatnya yang terpuji ya. Nah, ini dari ya sumbernya Al-Bujairimi Al-Iqna. Abu Jairimi ini tadi hasiahnya, Iqna'nya Al-Khatib Sirbini. Jadi catatan kaki lagi, Al-Iqna syarah matan Abi Suja. Di antara hasiahnya Al-Bujairimi ini. Nah, dan ini suka banyak dikutip nih di buku-buku mutakhirin Al-Bujairimi ini. Nah, Bujairimi namanya, bukan Bujairomi, sebagian orang menyebutnya Bujairomi. Nah, ini mestinya Bujairimi. Bujairimi. Baik, abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Qaddama al-muallifu rahimahullah al-ubudiyata 'ala risalah. Abduhu ubudiyah, wa rasuluhu risalah. Ya. Nah, penulis lebih dulu menyebut sifat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hamba Allah, baru kemudian diikutkan setelahnya dan utusan Allah. Nah, apa alasannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian ya mengkultuskanku. Itra itu mengkultuskanku sebagaimana umat Nasara mengkultuskan Ibn Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Fa inna ma'ana abduhu. Ya, karena semata-mata saya adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Maksudnya tutruni ini mengagungkan, menyanjungkan sampai derajat ya menuhankan, mengkultuskan gitu, melebihi derajat yang semestinya. Ya, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ya, ucapkanlah tentang aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Dah sebatas itu. Jangan dianggap ya dia Tuhan atau aku Tuhan atau satu dari tiga Tuhan, salisu salasa kan gitu. Ya. Wah, terus kemudian apalagi alasannya? Ini jadi alasannya satu karena hadis. Karena Nabi lah alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kita umatnya untuk menyebut beliau abduhu wa rasuluh. Maka diikuti oleh penulis. Apalagi alasannya? Wali annal ya ubudiyata hiya asrafu awsafihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ubudiyah ya
penghambaan Nabi SAW kepada Allah, itulah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh beliau. Faqad du'iya biha fi asrafil maqamat. Dan Nabi SAW dipanggil dengannya ya di dalam konteks yang paling mulia. Ya, maqamat di sini maksudnya di dalam ayat nih, dalam untaian ayat. Ya. Qala Allah Ta'ala subhanallazi asra bi 'abdihi. Surah Al-Isra nih ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Nah, disebutnya abdihi, tidak disebut namanya asra bi Muhammadin. Tidak disebut asra bi rasulihi, ya, tapi asra bi abdihi. Padahal ini tentang ya pemuliaan Nabi SAW. Nah, tapi yang digunakan kata abdihi. Itu yang Allah pilih kata abdihi, tidak kata rasulihi, nabiyihi. Ya kan, memperjalankan Nabi SAW ini kan termasuk kemuliaan Nabi SAW, ya, yang dengannya apa? Allah menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang nabi diperjalankan di malam hari dari jarak dalam jarak yang sangat jauh, itu yang tidak masuk logika orang di zaman itu. Ya. Baik, kemudian wa qala ta'ala alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi, surah Al-Kahf. Ya, al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, ya, Nabi Muhammad SAW, Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwajan, dan Allah tidak menjadikan padanya 'iwajan. 'Iwaj bengkok. Ya, jadi maksudnya dalam kitab suci ini tidak ada ya makna yang simpang siur, tidak ada kekeliruan, tidak ada kerancuan. War rasul, sekarang kita masuk ke definisi rasul. War rasul huwa insanun hurrun zakarun salimun an munaffirin tab'an. Ya, rasul itu adalah manusia hur, merdeka, jadi nggak ada rasul dari jin, nggak ada rasul dari hayawan. Ya, semua rasul yang Allah utus itu manusia. Ya, meskipun Rasulullah SAW diutus juga untuk bangsa jin, tapi nggak ada rasul dari bangsa jin itu. Jadi Rasulullah SAW yang diutus ya kepada manusia dan jin. Ya, nah rasul, insan, semua nabi nih, semua rasul. Insan satu, dua hur, merdeka, nggak ada rasul dari kalangan hamba sahaya, budak. Zakar, laki-laki, nggak ada perempuan. Nah dari sini makanya kemarin sempat kita lupa bahas nggak? Maryam, Ummu Musa, kan mereka dapat ilham dari Allah. Ummu Musa kan dapat ilham, tapi bukan nabi. Dalam pendapat jamahir, dalam pendapat mayoritas ulama itu. Tapi ada yang menabikan ya Maryam ada. Ya. Nah, Ummu Musa kan juga kan dapat ilham dari Allah, suruh menghanyutkan anaknya di sungai, ya kan? Suruh apa? Oleh Allah nanti akan dia nggak mau nyusu sama siapapun gitu kan? Nah, kecuali sama dia. Nah, dapat ilham tuh semua tuh, tapi bukan nabi. Tapi bahasanya wahyu juga ya? Iya, ilham. Wahyu. Wahyu kan ilham. Wahyu kan berupa ilham. Gitu. Ya seperti Abdul Muttalib kan tadi dapat ilham juga. Iya. Ilhamnya ini Mama Kufur. Nah, itu maqali, Pak. Maqali inna rahmatan. Nah, berikutnya syaratnya lagi salim. Ya. Selamat, bersih. An munaffirin taban, dari hal-hal yang ya hal yang ya membuat orang takut, itu membuat orang ya lari lah darinya. Taban maksudnya secara tabi'i. Tabi'i maksudnya secara natural itu. Secara natural. Nah, wa'ala dana'ati wa'an dana'ati abin wa khana ummin, juga bukan berasal dari ya ayah yang memiliki dana, maksudnya apa? Kerendahan gitu, kerendahan status ya, atau ibu yang khana ay fuhshiha wa zinaha, jadi bukan anak hasil zina. Nggak ada rasul itu dari anak hasil zina ya.
nggak ada yang lahir dari ayah yang ya terkenal dengan reputasi buruk di masyarakat. Ya karena memang Allah ingin rasul-rasul ini kan diikuti oleh umat manusia yang diajak olehnya. Jadi bukan termasuk orang-orang yang ya dari sebelum mengaku sebagai rasul, orang-orang yang dijauhin orang. Alah itu mah orang apaan kan gitu. Ketika dia mengaku rasul, orang nggak percaya mah. Iya. Iya. Nah lihat nasabnya, orang ngaku nabi, ngaku rasul, dilihat nasabnya. Kalau nasabnya mulia, ya bisa gitu kan. Tapi kalau nasabnya nggak mulia, udah pasti bukan gitu. Uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Diberi wahyu berupa syarat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa amman nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mislu ta'rifir rasul. Tarifnya sama dengan rasul, yaitu tadi insan, hur, zakar, salim, an munaffirin taban, wa an zanaati abin, wa khana sama. Kecuali mana bedanya? Illa annahu uhiya ilaihi bi syar'in sawa'un umira bi tablighihi am la. Diperintah untuk menyampaikannya atau tidak. Fa kullu rasulin nabiyyun wala aks. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Ini salah satu definisi masyhur di kalangan ulama. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah banyak menggunakan ini. Jadi setiap nabi rasul, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Nah, seperti Nabi Adam bukan rasul. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Gitu ya. Nah, ini salah satu definisi. Di antara ulama ada yang tidak membedakan antara nabi dan rasul. Semua nabi rasul, semua rasul nabi. Kemudian di antara ulama ada yang membedakan dari sisi kalau rasul itu membawa syariat baru. Kalau nabi hanya meneruskan syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Nah, ini seperti nabi-nabi Bani Israel. Ketika satu orang nabi dibunuh oleh Bani Israel, diutus lagi nabi berikutnya untuk meneruskan ajaran nabi yang sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, ini juga ada yang di antara ulama-ulama muasirin nih, ulama-ulama era sekarang. Ada yang mengambil definisi ini seperti yang disebut di sini, seperti Syekh Ibnu Utsaimin tadi rahimahullah. Ada yang mengambil definisi setiap nabi dan rasul sama. Ya. Setiap nabi dan rasul sama. Artinya sama-sama diperintah bertablik. Nah, ada hadis Ibnu Abbas tuh. Ya, di Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti di hari kiamat datang rasul. Ya. Summayatin, apa bukan rasul, nabi disebutnya. Summayatin nabi. Ya. Wa ma'hu rahat. Ada orang yang mengikutinya. Jadi umatnya ada segolongan orang gitu, Pak. Wa yatin nabi wa ma'hu rajul wa rajulan, hanya pengikutnya 1-2 orang. Nah, wa yatin nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi datang di hari kiamat nanti enggak ada pengikutnya 1 orang pun. Nah, poinnya apa? Nabi dan rasul sama-sama diperintah untuk berdakwah dan bertabligh. Nah, tapi di antara mereka ada yang enggak punya pengikut sama sekali. Ya. Nah, ukuran keberhasilannya memang bukan di situ, Pak. Ya, ukuran keberhasilan. Tapi poinnya yang inti adalah bahwa nabi pun berarti juga diperintah untuk bertabligh. Meskipun nggak ada yang mengikuti, ya udah, pokoknya dia udah menyampaikan. Karena memang tugas utama nabi hanya bertabligh. Bukan ya memberi hidayah manusia jadi beriman, bukan, itu tugas Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara. Nah, ini ada yang menganggap setiap nabi rasul, bukan setiap rasul nabi, ada begitu, Pak. Macam-macam. Ada di antara ulama-ulama tafsir yang menyebutkan ini nih, seperti Al-Alusi itu seingat saya. Nah, intinya kalau kita tahu lebih banyak, biasanya kita lebih bisa menyampaikan dengan ya lebih teduh lah istilah sekarang ya, lebih adem gitu kan. Jadi penulis mengikuti pandangan yang mengatakan bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Salah satu pandangan yang ada di kalangan ulama. Sallallahu alaihi, as-salatu in kanat minallah farahmatun makrunatun bitta'zim, wa in kanat minal malaika fastighfar, wa in kanat minal adamiyin fatadarru'un wa du'a. Ini ada catatan kakinya di mulhaq 1 di belakang. Nah, kita
ini dikit ya jelaskan. Jadi maksudnya sallallahu alaihi, kan ada dari Allah, ada dari malaikat, ada dari Banu Adam, manusia. Ya, khususnya orang beriman. Karena ayatnya di surah Al-Ahzab bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kemudian Allah memerintahkan agar orang-orang beriman bersolawat. Nah, sekalangan ulama membedakan. Jadi solawat dari Allah maknanya rahmat yang diiringi oleh pengagungan. Rahmat tadi apa? Rahmatun makrunatun bitta'zim. Ini salah satu pendapat juga, ya. Nah, ada di antara ulama dan ada asar-asar dari tabi'in dulu yang mengatakan salawat dari Allah adalah sana, pujian. Ya, beda tipis lah Pak. Kalau ini rahmat, ini pujian. Ya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah lebih menguatkan dia pujian, bukan rahmat. Kenapa? Karena ada ayat di Quran, ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah di Baqarah. Ya. Nah, kata Ibnu Qayyim dan sekalangan ulama yang sepandangan dengan beliau, ini umum di kalangan ulama-ulama salafi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kalau salawat artinya rahmat juga berarti ulaika alaihim rahmat wa rahmah. Rahmat dan rahmat kan gitu. Nah, mestinya kan setiap kata itu memiliki makna masing-masing yang berbeda dengan makna kata lain gitu kan. Nah, harusnya dibedakan. Jadi kalau misalnya dimaknai salawat sebagai sana, pujian, ulaika alaihim salawatun ay sanaat, ya wa rahmah min rabbihim wa rahmah, rahmat dan rahmat, kan beda tuh jadinya. Ini diantaranya begitu. Nah, ini umum di kalangan salafin. Jadi rahmah itu apa? Sana. Tapi sekalangan ulama menafsirkan makna salawat itu adalah ar-rahmatul makrunatu bitta'zim, rahmat yang diiringi dengan pengagungan. Kalau dari Allah, ya kita kalau yang dari salafin insya Allah udah tahu berarti antum. Sana, ya. Nah, dari malaikat istighfar. Jadi malaikat maksudnya bersolawat kepada Nabi itu memintakan ampunan untuk beliau. Ya, ada hakikatnya ampunan pun, ya, karena Nabi tidak berdosa, maksum dari dosa, berarti pujian yang akan mengangkat derajat beliau. Karena nggak ada dosa yang harus dihapuskan kan gitu, berarti pujian lagi. Nah, jadi Nabi alaihissalam terus ditinggikan makamnya. Ya, kemudian apa? Wa in kanat minal adamiyin fatadarruun wa du'a. Tadarru artinya ya, merendahkan diri kepada Allah dan doa. Tadarru doa. Jadi kita mendoakan, ya Allah, ya maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan. Ya, maksudnya apa? Berilah beliau rahmat yang belum beliau dapatkan. Jadi terus dapat rahmat dari rahmat yang ya tambahan yang ya sudah ada pada diri beliau yang udah Allah karuniakan kepada beliau. Beri lagi terus tambahan dan beri terus pujian-pujian kepada beliau. Nah, intinya itu. Wa tabis salati li khabari man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Ya. Nah, dia penulis menyebutkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan hadis man shalla alayya fi kitab. Siapa yang bersalawat kepadaku dalam penulisan sebuah kitab, lam tazalil malaika, maka malaikat akan terus menerus ya tastaghfiru lahu, memintakan ampunan untuknya madamasmi, selama namaku masih tercantum dalam kitab tersebut. Fi dzalikal kitab, ini hadis dhaif. Ya. Bahkan ada yang menilai ini hadis maudhu. Seingat saya ada yang menilai hadis ini maudhu, dulu saya pernah takhris ini. Nah, kalau di sini hanya dikutip nih, qala al-Imam al-Ajluni. Ya. Al-Ajluni ini bukunya judulnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara minal ahadisi ala alsinatin nas. Jadi tentang kumpulan hadis-hadis yang masyhur. Masyhur maksudnya masyhur dalam pengucapan orang-orang lah secara umum,
mau fuqaha, orang awam. Kan ada hadis yang masyhur di kalangan fuqaha, ada hadis di kalangan awam, ada hadis masyhur di kalangan ahli usul fikih, ahli-ahli ilmu macam-macam lah. Nah ini semua dia dihimpun. Masyhur. Ya masyhur. Kasful khafa. Jadi menyingkap kesamaran, kasful khafa itu. Wa muzilul ilbas, dan menepis ya kesamaran juga ilbas itu. Ya. Amastahara minal ahadisi ala alsinatin nas. Baik. Kata Al-Ajluni rawahu Tabarani. Ya dia Tabarani Pak ya. Bukan Tabrani. Tabarani. Dengan ya fathil ba wa ra. Rawahu Tabarani fil Awsat, fil Mu'jamil Awsat, wa Ibnu Abi Syaibah. Ya, ini nama kan Ibnu Abi Syaibah, Pak. Syaibah itu kan uban ya. Kalau kita terjemah, jangan diterjemah, tulis saja Ibnu Abi Syaibah. Jangan ditulis anak Pak Uban. Dulu saya suka bercanda sama teman-teman gitu. Enggak, kadang terjemah kita suka begitu, Pak. Iya. Sebagaimana dalam pendapat Ad-Dhahhak dari kalangan tabi'in, orang yang suka tertawa. Dhahhak kan suka ketawa. Siqah mubalaghah kan. Tapi itu kan jadi nama, Pak. Kalau udah jadi nama kan udah hilang maknanya gitu kan. Pak Teguh. Gitu kan. Masa mau diterjemah nanti di bahasa Inggris. Pak Teguh nulis buku, dialihbahasakan ke bahasa Inggris, ditulis jadi Teguh apa gitu jadi bahasa Inggris. Kan enggak. Tetap namanya Dr. Teguh kan gitu. Sama. Strong. Mr. Strong. Dr. Strong. Iya kan? Nah, Dhahhak. Nah, tapi ada Pak gitu orang dulu. Dhahhak jadi pelawak, Pak. Iya, sebagaimana dalam perkataan Ad-Dhahhak katanya, dalam kurung pelawak. Lucu juga ini orang aja mah, karena suka ketawa. Iya, terus saya jadiin candaan kan. Ini nih Ibnu Abi Syaibah terjemah jadi anak Pak Uban gitu. Ibnu Abi Syaibah. Terus guru kita dulu di Mesir ada Syekh Ahmad Abu Lainain. Nah, berkata Syekh Abu Lainain, berkata Bapak dua mata, nanti gitu terjemah. Bercanda gitu. Iya, karena ada aja zaman dulu, tapi sekarang kualitas terjemah kalau saya lihat sepintas ya semakin membaik, Pak. Ya, semakin membaik. Kalau dulu parah, Pak. Dulu zaman dulu tuh tahun 90-an parah. Unzur Al-Mughni, itu penulis menyebut gitu ya. Sama penerjemah dialihbahasain. Lihat kitab Al-Mughanna. Karena kan tulisannya sama, Pak, mirip Al-Mughanna. Ya, macam-macam. Iya, harus teliti. Nah, ini awal mustaghfiri fi da'awat bisanadin dhaif. Unzur kasful khafa. Intaha ya kasful khafa. Wa yajuzu al-'amalu bil hadits dhaif fi fadail al-a'mal. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa qad ittafaqa al-ulama 'ala jawazi al-'amali bil hadits dhaif fi fadail al-a'mal. Ya muqaddimatul arba'in Nawawiyah. Jadi fadail al-a'mal ya oleh cukup banyak lah dari ulama dibolehkan untuk menggunakan hadis dhaif. Nah, kemudian di antara ulama ada yang sama sekali tidak membolehkan. Ya, dan itu katanya diriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah dan dipilihlah oleh banyak ulama belakangan. Ya, di antara ulama-ulama seperti Ibnu Hajar ya dengan surut tapi. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, karena baik fadail amal maupun yang lain itu semua syarat. Termasuk bagian dari syariat, maka diperketat gitu syaratnya harus hadis yang valid, sahih atau hasan. Nah, kemudian ada yang menetapkan surut. Di antara surutnya tidak sampai derajat yang sangat dhaif. Nah, dhaif kan bertingkat-tingkat lagi, Pak. Kalau yang lebih rendah bawah mendekati maudhu palsu nggak boleh. Nah, di sini makanya yang mengatakan atau yang berpendapat harus diperketat itu kita nggak tahu nih dhaif sekedar dhaif atau dhaif berat gitu kan. Nah, iya dhaif sedang berat orang awam nggak bakal tahu. Kalau dimutlakan boleh beramal dengan hadis dhaif, nah, orang nggak selektif jadinya. Pokoknya asal dhaif boleh diamalin. Bisa jadi dhaifnya sangat dhaif jiddan atau bahkan maudhu. Nah, ini pengutipan dari penulis ini mengikuti pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang
mana Imam Nawawi tapi juga sebenarnya membatasi kalau dhaifnya maudhu atau dhaif jiddan nggak membolehkan. Ya, nggak membolehkan. Nah, ini hadis ini seingat saya termasuk dhaif yang jiddan nih. Hadis ini Ustaz? Ya. Bahkan kalau nggak salah di sebagian menilai dia maudhu. Seingat saya, nanti kita cek lagi. Baik, kita lanjut. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Qala Imam Syafi'i rahim. Tapi secara umum menuliskan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini udah menjadi tradisi lah penulisan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Iya. Masuk hal baik. Baik, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbu an yuqaddima al-mar'u baina yadayhi ya khidbatihi, yani bi kasril kha, khidbah, ketika melamar, khidbah. Wa kulli amrin talabahu, dan setiap perkara yang dia inginkan, hamdallah wassana'a alaihi subhanah wassalata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Al-Majmu' ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari Al-Imam Syafi'i. Jadi ya memang ini sudah menjadi tradisi ya di kalangan umat Islam, kalangan ulamanya, bahwa ketika memulai khutbah dan khutbah dan apapun ya pembukaan ya biasa memulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Nah, sampai sini berarti. Wa ala alihi al-al humul mu'minuna min Bani Hashimin wal Muttalib. Ya, alun Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tafsirannya ini juga, Pak. Di antara tafsirannya ya adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam dari Bani Hashim dan dari Bani Al-Muttalib. Nah, kita lihat catatan kaki, al-murad bil banin mayas balul banat. Maksudnya jadi anak keturunan laki-laki perempuan. Ya, fa fihi taglib. Maksudnya yang disebutkan hanya yang laki-laki. Jadi perempuan terikut sertakan gitu, Pak. Ya. Wa amma auladul banat, adapun anak-anak dari anak-anak perempuan, fala yadkhuluna wa in kana lahum ba'du syaraf. Ya, mereka tidak terikut sertakan kalau anak-anak dari keturunan perempuan-perempuan meskipun mereka memiliki kemuliaan. Ya. Baik. Ini salah satu tafsiran juga Pak tentang alun Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, sebagian ulama ya yang masyhur di mazhab Hambali begitu. Ya, alun Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah semua pengikut Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan umatnya. Jadi kita semua ini termasuk alun Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi kata penyairnya dulu, alun Nabi humu atba'u millatihi. Ya, semua pengikut milah Nabi alaihi salatu wasallam termasuk alun Nabi. Ala syariati min urbin wa min ajami, yang tetap konsisten menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wasallam baik dari karangan Arab maupun ajam. Jadi sebutannya Pak Arab dan urb. Ya, urb. Beda. Jadi Arab kan Arab, bahasa Arab kan Arab. Al-Arab. Ain. Nah, bisa juga dibaca al-urb. Al-urb. Ya, jadi bisa al-Arab, bisa al-urb. Nah, di syair tadi gitu, min urbin wa min ajami. Ya, min urb orang Arab, ajam orang ajam. Jadi bisa nyebut kita bangsa Arab, bisa nyebut bangsa urb. Urb, bukan urf. Urb. Hurufnya sama. Arab juga, cuma Araba juga, tapi penyebutannya urb. Bidom, ya bidomil ain. Wa sukunir ra, urb. Nah, kemudian kata si penyairnya itu, laulam yakun aluhu illa qarabatahu. Kalau alun Nabi alaihi salatu wasallam hanya kerabatnya saja, ya, shallal musalli ala taghi abi lahabi. Jadi orang bisa aja bersalawat kepada si taghi itu memang orang yang melampaui batas, Abu Lahab. Kan Abu Lahab termasuk Bani Hashim. Ya, pamannya sudah. Paman kan. Nah, termasuk Bani Al-Muttalib maksudnya, termasuk Bani Al-Muttalib.
Tapi kan karena nggak beriman, maka nggak termasuk keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jadi maksudnya itu salah satu pendapat yang lain, bahwa yang termasuk alun Nabi alaihissalatu wassalam semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan ajaran syariatnya. Orang Arab, orang Ajam, ya kita semua termasuk. Jadi ketika kita membaca salawat sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi termasuk kita tuh. Wa sahbihi, sahabat kan gitu. Ajmain. Mantabian. Iya, baru wa mantabian dapat lagi kita juga termasuk. Ya, nah itu menurut satu tafsiran lainnya. Nah di sini wa sahbi, nah ini nih. Wa sahbi ismu jama' lagi tuh. Li sahib, bukan jama', karena sahib hurufnya 4. Sahib. Jamanya jadi sah, yang nggak masuk katanya. Jadi ismu jama'. Kalau nggak masuk, makanya dianggap ismu jama' aja. Wa huwa man istama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwatihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam istima'an muta'arafan bi an yakuna fil ard wa mata 'alal iman. Wa kana dzalika fil yaqadhati la fin naum. Panjang definisinya nih. Ya, definisi untuk sahab itu jadi isim jama' atau anggap aja jama' lah ya. Bentuk jama' dari sahib. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa itu sahabat Nabi? Man istama'a, siapa yang pernah membersamai Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, berjumpalah kayak gampangnya. Nah, ini nggak dikhususkan untuk yang melihat atau tidak melihat, untuk memasukkan sahabat-sahabat yang tunanetra. Ya, Ibnu Ummi Maktum kemarin namanya Amr atau Abdullah. Ya kan? Kalau dikhususkan man ra'an Nabi alaihi salatu wasallam, yang sering membersamai Nabi, udah sering dialog. Ya, tapi nggak lihat, nggak masuk nanti, kasihan. Maka dibuatlah definisi yang lebih bisa mencakup semua, ya, yang inklusif. Jadi manistama dengan syarat mukminan, beriman. Nah, orang-orang kafir, orang munafik kan bersama dengan Nabi juga alaihi salatu wasallam ketika Nabi hidup, tapi nggak beriman, nggak termasuk. Ya, ba'da nubuwati dengan syarat setelah nubuah. Ya, ini untuk mengeluarkan orang-orang yang sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam tapi sebelum Nabi menjadi nabi. Nah, seperti kisahnya Waraqah bin Naufal tuh. Waraqah tuh apakah terhitung sahabat atau bukan? Nah, itu ada khilaf dalam hidupnya berapa lama setelah Nabi menjadi nabi. Tapi dia beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam karena dia kan seorang yang membaca kitab sebelum Quran. Ya, dia termasuk ahli kitab. Dia tahu ciri-ciri Nabi alaihi salatu wasallam ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Gitu. Tapi dia berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum Nabi ya diangkat menjadi nabi gitu. Baru awal-awal kan, baru setelah dari Gua Hira itu kan dibawa oleh Khadijah karena masih ada hubungan kerabat dengan Khadijah tuh, Waraqah. Nah, atau orang-orang lain yang berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Nah, fi hayati, di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi udah wafat nggak bisa. Ya. Jadi ada orang mengklaim pernah berjumpa dengan Nabi tapi Nabi udah wafat, nggak bisa. Istiman muta'arafan, ya istima yang ma'ruf lah, artinya yang masuk logika gitu. Bian yakuna fil ard, bukan di langit, di bumi. Nah, ini banyak faidnya. Kalau di hadis biasanya man istama bin Nabi alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Udah seringkas itu. Ya. Kalau ini bian yakuna fil ard wa mata 'alal iman, meninggal dalam keadaan beriman, tetap beriman meskipun sempat murtad tapi kembali beriman, ya, itu bisa ditetapkan sebagai sahabat. Ya. Wa kana zalika fil yaqadhah, tambahan lagi, harus dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Nah, tidur mimpi ketemu Nabi alaihi salatu wasallam, aneh sahabat nih katanya. Enggak termasuk. Gitu ya. Kita lihat catatan kakinya, wal mautu 'alal iman syartun li dawami suhbah la li asliha. Nah, maksudnya wafat di atas iman adalah syarat untuk keberlangsungan status sebagai sahabat, bukan untuk menetapkan asalnya. Kenapa? Fa inna man mata 'ala riddati inqata'at sihhatuh. Karena yang meninggal dalam keadaan murtad tidak terhitung sahabat.
Nah, falau ada lil Islam adat lahu suhbah. Ya. Lakin mujarradatan anis sawab. Nah, tapi ya pahalanya udah hilang. Ya, ada keutamaannya kan menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus orang yang mengklaim sebagai sahabat juga ada Pak di zaman-zaman setelahnya. Ada dulu terkenal orang namanya Rotan Al-Hindi itu. Orang India kali ya. Rotan Al-Hindi. Ya, dia ngaku sahabat tapi di sekitar abad keberapa gitu, abad kelima kalau nggak salah. Ratusan tahun yang lalu. Ya, jadi ratusan tahun setelahnya ngaku sahabat. Ya jelas nggak diterima karena nggak pernah jumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, satu lagi. Wasallama assalam bima'nal aman wal i'zam. Ya, wa tibut tahiyat wa tibut tahiyatil lahiqati bihi ma sallallahu alaihi wasallam. Salam artinya aman. I'zam pengagungan, aman artinya keamanan, kedamaian. Wal i'zam pengagungan, wa tibut tahiyah dan ya tahiyah yang baik, ya tahiyah itu penghormatan yang layak, layak al-laiqati bihi sallallahu alaihi wasallam. Waqad atal muallif rahimahullahu taala bis salami ma'as salati lianna ifradaha anhu makruh wa kadzal aks kama rajjaha al-imam an-Nawawi rahimahullah wa man tabi'ahu minal mutaakhirin wa li karahati ifradi ahadihima 'anil akhar thalathatu syurut. Baik. Jadi penulis ya menggabungkan antara salawat dengan salam. Kenapa? Karena memisahkan di antara keduanya, memisahkan salat dari salam, ya, atau sebaliknya salam dari salat jadi hanya salam, alaihi salam, nggak ada bersalawat, atau alaihi salatu, nggak menyebut salam. Itu menurut sekalangan ulama mutaakhirin makruh. Dan dia ditetapkan makruh dengan 3 syarat. Kalau itu alaihi salam itu di atas salat. Iya, itu kan bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kepada nabi lain. Ini kalau ini khusus untuk Nabi alaihi salam. Kita lihat dulu ya. 3 syaratnya nih, an yakunal ifradu minna la minhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu haqqu. Nah, yang memisahkan mengifradkan, jadi memisahkan ya, mengifradkan atau memisahkan itu kita, bukan Nabi alaihi salam. Kalau datang di dalam keterangan teks misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang memisahkan hanya bersalawat tanpa mengucap salam, itu enggak jadi makruh. Yang kedua, an yakuna fi ghairil warid fama warada bil ifrad fala yukrah. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau memang datang di nas dengan ifrad ya tidak dimakruhkan. Yang ketiga, an yakuna li ghairi dakhilil hujratis syarifah, untuk selain orang yang memasuki ruangan kamar Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ya, amma huwa fala yukrahu lahu al-iqtisaru 'ala salam. Nah, kalau dia hanya memang disunnahkan untuk mengucap salam. Maksudnya yang menziarahi makam Nabi alaihi salatu wasallam, masuk ke dalam ya kamar di mana Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan gitu kan. Aywa man huwa waqifun amamal muwajahati syarifati yusallimu 'ala nabi ya. Ya, jadi mengucap salam. Nah, wazad Ibnu Hajar ya Haytami kemarin, an yakuna zalika lafzan la khattan. Kalau ditulis, kalau hanya dilafal ya, atau maaf, kalau dilafalkan, kalau ditulis tidak. La khattan. Ya, unzur tuhfatul muhtaj. Wa dzakara al-Bujairimi ya, anna ifrad as-salam anis salati khattan la lafzan min as-suwaril makruha. Kalau Bujairimi mengatakan sama, ditulis juga ya makruh juga. Tsumma qala wa suwarul qarnil khali 'anil karahah salas. Nah, bentuk-bentuk yang tidak makruh ada 3. An yatalaffadha bihima ma'an min ghairi kitabah. Melafalkan dua-duanya salat wassalam, enggak makruh. An yaktubahuma ma'an min ghairi lafz. Nulis dua-duanya tanpa dilafalkan, enggak makruh. Ya.
Yang ketiga, au yatalaffadha bihi ma'an wa yaktubahu ma kadzalik. Atau diucapkan, ditulis juga dua-duanya enggak makruh. Baik, itu dalam Al-Bujairi. Nah, ini pendapat ya sekalangan ulama mutaakhirin, di antaranya An-Nawawi rahimahullah. Ada lagi sekalangan ulama yang banyak ya, jumhur mengatakan hanya khilaful aula. Khilaful aula seperti kemarin ya, sudah dijelaskan khilaful aula, derajat di bawah makruh. Lebih tinggi dari makruh ke bawah. Jadi kan haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, khilaful aula ada di antara mubah dengan makruh. Ya, jadi dia nggak sampai makruh, hanya khilaful aula. Nah, itu pendapat jumhur. Kemudian ada pendapat sebagian lagi seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia bilang dia khilaful aula atau makruh kalau dijadikan kebiasaan. Jadi itu syiarnya sebagian ahli bid'ah lah. Hanya bersolawat tidak salam, atau salam tidak bersolawat. Nah, ketika itu sudah menjadi ciri-ciri dari sebagian ahli bid'ah, maka kalau ada orang yang konsisten mengikuti begitu, ya kebiasaannya begitu, maka itu dianggap makruh karena menyerupai ciri-ciri tadi ahli bid'ah, gitu. Ya. Jadi yang utama, yang jelas nggak ada makruh, nggak khilaful aula, kalau bersalawat salam juga. Ini untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu tadi biasanya hanya diucapkan salam seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, Nabi Idris alaihissalam. Tapi boleh kita alaihissalatu wassalam boleh bersalawat kepada para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Nah, kemudian baru yang pernah waktu itu kita bahas yang saya bilang dari Al-Azkar itu kan, kalau untuk selain nabi, jadi misalnya sahabat, tabi'in. Nah, termasuk juga untuk tokoh-tokoh yang disebut dalam Al-Quran. Tadi Maryam, Luqman kan bukan nabi, ya. Luqman bukan nabi, orang soleh. Sebagian menabikan, tapi yang kebanyakan jumhur, bahkan ada yang mengutip kesepakatan, Luqman itu bukan nabi. Ya, Khadir diperselisihkan, banyak yang menabikan. Dzulqarnain juga, ya bukan nabi, ya bukan. Ya itu banyak yang diperselisihkan lah. Intinya yang contoh-contoh ini yang ada disebutkan dan kebanyakan tidak menabikan, tidak menganggap nabi seperti Luqman, Maryam. Nah, apakah diucapkan untuk mereka itu radhiyallahu anhu dan rahimahullah, atau bisa alaihissalam? Nah, sebagian ulama mengatakan mereka bukan nabi, jadi selayaknya diikut sertakan kepada yang selain nabi seperti sahabat dan lain-lain. Diucapkanlah radhiyallahu anhu atau alaihissalam. Atau rahimahullah. Nah, sebagian menganggap karena mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan pujian kan, bentuknya pujian Maryam, Luqman. Luqman ada surahnya lagi. Ya, dan Luqman ini ada riwayatnya dikutip oleh Ibnu Hajar tuh dari Mustadraknya Al-Hakim bahwa beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi ya tampaknya beliau ini termasuk pengikut ajaran Nabi Daud yang saleh. Gitu, Pak. Zabur. Ya, jadi dia pengamal kitab Zabur di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, karena disebut di Quran, maka boleh mereka dapat penyebutan alaihissalam. Itu kata Imam Nawawi di Azkarnya itu. Boleh disebut alaihissalam. Kalau mau disebut begini juga, katanya alaihi assalatu wassalamu, ya, atau alaihi wa alal anbiya, diikut sertakan alaihi wa alal anbiya assalatu wassalam boleh juga. Sama seperti yang kemarin kita bahas yang bersolawat kepada selain nabi. Ya, secara umum boleh kalau diikut sertakan, tapi kalau disengaja dikhususkan nggak boleh. Itu juga syiar ini, syiar Rafidhah kan begitu, bersolawat kepada yang selain nabi, kepada alul bait, ya. Nah, kalau diikut sertakan ya seperti tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan masuk al, wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum, masuk kan, semuanya disolawatkan, tapi dengan pengikut sertaan, bukan secara tersendiri gitu. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Kita
kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ini udah dibaca tadi ya, catatan kaki nomor 2 ya? Udah ya? Baik, kita masuk nanti ke wabadu berarti selanjutnya. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.